Anda bisa membangun keakraban dari gerakan. Dari apa? Berikutnya Bapak Ibu, dari kualitas suara. Kemudian dari apa? Nanti Bapak Ibu akan saya jelaskan satu persatu. Yang ketiga dari tipe komunikasi ke otak. Yang ketiga dari apa? Tipe komunikasi ke otak. Tipe komunikasi ke otak. Ikutin terus Bapak Ibu. Bapak Ibu akan ngomong Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu yang keempat adalah tipe pengambilan keputusannya sama. Caranya ambil keputusan mendadak dia cocok dengan Anda Bapak Ibu. Nah, gerakan. Contohnya begini Bapak Ibu. Gerakan. Contohnya kalau membangun gerakan sama Bapak Ibu. Orang cenderung tidak percaya ketika gerakannya berbeda. Mari kita tes Bapak Ibu. Mari kita tes. Misalnya, saya butuh satu volunteer yang berani maju ke depan. Satu orang maju ke depan. Yang maju akan mendapat kenikmatan. Silakan, saya butuh satu orang maju ke depan. Silakan maju. Oh, Pak Hari Rizwan, dahsyat, yes. Wah, Anda sudah ikut banyak, Anda sudah lebih kaya, betul? Betul. Oke, silakan coba duduk di sana, Pak Hari. Ini, Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk Pak Hari, Bapak Ibu. Betul ya, Pak Hari? Ini seorang sales harus berani tempel. Seorang sales harus berani tampil. Seorang sales harus berani apa? Kalau Anda tampil aja malu, celaka Bapak Ibu, Anda harus diputus urat malunya dulu, betul? Karena jualan Bapak Ibu Anda harus berani. Jualan harus apa? Anda takut jualan, Anda tidak berani ngomong untuk jualan, tidak berani minta orang jualan, tidak terjadi penjualan. Oke, nah sekarang misalnya Pak Hari ini adalah presiden direktur dari satu perusahaan PT X yang sangat-sangat terkenal, misalnya gitu ya. Nah Pak Hari presiden direktur, saya dari satu perusahaan mau menawarkan satu produk, misalnya dari bank mau nawarin dia supaya mau buka rekening. Saya gerakan saya begini, selamat siang Pak Hari, boleh saya duduk di sini? Boleh, ini Pak Hari. Perusahaan ini bagus sekali, banknya wah dahsyat Pak, wah hebat gitu Pak. Itu perusahaan itu begitu hebatnya, kalau Bapak tahu ini wah dahsyat sakti sekali Pak. Anda buka rekening ini setiap hari bisa terima hadiah. Gimana Pak? Bapak mau Pak? Dipanggilkan satpam. Bapak Ibu yang lihat saya, kira-kira ngelihatnya enak nggak? Kenapa kok gak enak? Karena saya beda sekali, betul Ibu? Sama persis, kalau Anda di warung, Bapak Ibu, orang lain naik kakinya di kursi, semua naik di kursi, Anda satu tok yang di sini, Anda yang jadi tidak enak. Betul? Ketika Anda berbeda, jadi tidak enak. Betul Ibu? Jadi Anda gerakan harus sama. Gerakan harus apa? Misalnya berdiri Pak, misalnya Bari, misalnya berdiri. Kebanyakan orang tanpa sadar, dia menggunakan gerakan yang berbeda sedikit. Ketika dia presiden direktur dari satu perusahaan, nah nyalami gini, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Betul? Apa yang jadi? Begitu dia salami orang duduk, gak level. Tidak level, betul? Tanpa sadar orang seringkali berbeda, Bapak Ibu, karena dia sungkan. Saya salaman ketemu presiden, Bapak Ibu, ketemu apa segala macam, selamat siang Pak. Nah, apalagi kalau presidennya zaman dulu kalah tinggi dengan saya sama tiga Pak. Udah, lumayan juga. Ketemu menteri, ketemu apa Bapak Ibu, sama tingginya, sama saya rasakan. Cara tekanannya sama, saya tekanannya juga sama Bapak Ibu. Posturnya sama, cara pandangnya sama, saya akan ikutin gerakannya sedikit sama, saya akan sedikit sama Bapak Ibu. Jadi tanpa sadar Bapak Ibu, dia nyaman dengan, oh siapa dia? Kok hawanya boleh juga gitu ya. Ada hawanya Bapak Ibu. Ini, contohnya begini Bapak Ibu, misalnya. Tapi Bapak Ibu juga tidak boleh begini. Kalau misalnya dia baru upil, Bapak Ibu ikut upil. Kemudian habis upil, bersihin gigi Bapak Ibu. Anda ikut-ikut. Anda ngikutin Bapak Ibu selisihnya 10 detik. Selisihnya berapa detik? 10 detik. Kemudian dalam sisi 10 detik ini Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu harus lihat, lah kalau Bapak Ibu presiden direkturnya ketika Anda masuk Bapak Ibu, kemudian dia kakinya di atas meja, apakah Anda harus datang ikut kakinya di atas meja juga? Dusir, betul? Misalnya begini, misalnya Bapak coba duduk, kemudian agak sengak dikit Pak, kaki begini agak melorot, agak melorot sedikit Pak, agak sengak sedikit, agak sengak, katanya patung disuruh sama. Lah kalau dia sengak, kita juga sengak-sengakan. Kapan terjadi penjualannya? Gitu. Kita ngikutin Bapak Ibu, tidak perlu sama Bapak Ibu, kita ngikutin bisa agak, coba lihat Bapak Ibu, saya baru gerak, dia ngikutin saya tanpa sadar gitu ya. Tapi tidak apa-apa, coba agak gini, agak kakinya disilang, kaki silang, kemudian agak melorot sedikit, agak melorot sedikit, agak melorot. Nah, saya ngikutin Bapak Ibu, tidak perlu sama, segini aja sudah cukup. Segini sudah hampir mirip, betul Bapak Ibu? Selisih 10 detik. Kemudian kita ngomong, kalau kita gini terus tidak akan terjadi penjualan, karena dia tidak perhatian sama saya, betul? Nah caranya gimana? Kita bisa ngomong caranya begini, agak naik ke atas gitu, misalnya gini. Nah kalau Anda gini, Anda tidak diperhatikan, caranya gimana? Anda harus berdiri mendekatkan dia, tapi jangan dulu, gini, silakan Pak Hari, silakan tolong dilihat, coba lihat Bapak Ibu kakinya, tanpa sadar langsung buka, betul Ibu? Halo? Kalau sudah begini, boleh lihat Bapak Ibu, tapi jangan terlalu
terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, lihat. Nah, agak jauh dikit. Kalau agak jauh Bapak Ibu, kalau disuruh lihat, coba Pak boleh dilihat, silakan dipegang Pak. Kalau dia ngeyel gini, bisa jatuh, betul nggak? Jadi tanpa sadar dia tanpa sadar kakinya buka, badannya agak maju. Boleh dilihat Pak, silakan dipegang Pak. Kita pancing dia untuk merubah gerakan. Kita pancing dia untuk merubah apa? Kalau kita cukup lama menirukan, cukup lama apa? Ketika Anda berubah, seketika orang tanpa sadar mengikuti perubahannya.